Satu batalion Israel dipukul mundur oleh para pejuang Palestina. Jenderal Zionis akui hal ini. أقول لكم أن الضرر الموجود لا يزيد ولا يصل إلى 5%، وأنه سيتم استدراكه بفضل الله سبحانه وتعالى وترميمه خلال أيام معدودة. אני דרך אגב רוצה להגיד לך שמלחמת יום כיפורים, שנלחמתי 19 ימים רצופות, שהתחלנו מעל 220 לוחמים את הקרבות, הגענו לסיומה של המלחמה מתוך הגדוד, רק 7 אנשים מהגדוד המקורי. Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Mengejutkan, pejuang Palestina berhasil memukul mundur satu batalion Zionis yang akhirnya tidak berkutik dengan serangan para pejuang Palestina yang telah dipersenjatai oleh Rusia dan Korea Utara. Hal ini membuat kekuatan Palestina jadi makin kuat hingga hal ini akhirnya membuat Israel harus kibarkan bendera putih. Bahkan satu batalion ini memilih untuk tidak lagi bertempur dengan mereka karena banyaknya juga para prajurit yang gugur dan tidak dapat perhatian dari petinggi negara Yahudi itu. Di sisi lain, Jenderal rezim Zionis mengakui bahwa tentara Israel belum siap memasuki perang regional di mana ribuan roket dapat diluncurkan setiap hari ke wilayah pendudukan. Menurut kantor berita Sputnik, Yitzhak Brik mengatakan bahwa Israel tidak memiliki kemampuan untuk memasuki perang regional di front utara dan selatan, terutama kemungkinan terjadinya konflik dengan Hizbullah Lebanon. Brik menilai statement Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata rezim Zionis 2 hari lalu menjadi indikasi terjadinya peristiwa di tubuh internal militer Israel yang membuktikan ketakutan dan kepanikan mereka terhadap aksi Said Hassan Nasrullah, Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon yang tidak disadari oleh Zionis. Mantan Jenderal rezim Zionis ini mengakui bahwa lebih dari 100.000 tentara cadangan harus siap bertugas dalam perang yang akan datang. Sebelumnya, Said Hassan Nasrullah dalam peringatan Hari Perlawanan Kamis lalu memperingatkan tentara Israel untuk tidak salah perhitungan dan menegaskan kami tidak takut menghadapi kalian. Salah besar jika rezim Zionis berpikir bahwa mereka hanya akan terlibat pertempuran dengan Palestina atau Lebanon saja dalam perang besar, ujar Nasrullah. Pada tanggal 25 Mei, rezim Zionis mengalami kekalahan telak dari Hizbullah Lebanon. Kekalahan ini selain menghancurkan martabat dan kredibilitas Israel, juga menerima pukulan telak yang memalukan dari Lebanon. Pasukan putih misterius Palestina bikin tentara Israel berhamburan. Kali ini bukan pasukan Hamas yang jadi ketakutan Israel, namun kemunculan sosok pasukan yang seluruhnya memakai baju putih bikin gempar tentara Israel di Gaza. Kemunculan mereka bikin merinding para pasukan di sana sehingga beberapa tentara Israel dikabarkan kabur karena para pasukan tersebut berubah lebih besar, kekar dan beraura tidak biasa yang membuat pasukan Israel berpikir 2 kali untuk mengarahkan tembakannya. Hal tak biasa ini terjadi ketika pasukan Israel telah melakukan serangan pada beberapa pemuda Palestina yang melakukan serangan. Dikarenakan aksinya tersebut, kedatangan pasukan putih auto membalas aksi serangan Israel yang tidak berperi kemanusiaan, membiarkan antek-Zionis kalah dengan serbuan mematikan yang terlatih dan sangat hebat. Sementara itu, tentara Zionis Israel memang takut berhadapan dengan mujahidin Hamas, Izzuddin Al-Qassam, tapi ketakutan mereka tidak sedahsyat ini. Mereka tahu pasukan Izzuddin Al-Qassam bisa menyusup dari balik terowongan, menyerang secara tiba-tiba. Tetapi yang mereka hadapi kali ini tidak seperti biasanya.
Secepat kilat mereka hadir, lalu secepat kilat mereka menghilang. Bukannya menyamar dengan pakaian loreng atau gelap, pasukan ini justru memakai pakaian putih menyilaukan. Mudah dilihat, bahkan sangat mencolok di tengah peperangan. Siapakah mereka? Sekuat apapun pasukan Izzuddin Al-Qassam, jika mereka tertembak, mereka akan terluka, berdarah, roboh dan gugur sebagai syuhada. Tetapi pasukan berjubah putih ini, mereka seakan tidak bisa dibunuh. Peluru yang ditembakkan kepada mereka seperti mengenai udara kosong saja. Apakah mereka hanya hologram sehingga tidak bisa dilukai dan dibunuh? Tapi jika hologram, mengapa mereka juga bisa menyerang? Maka setengah berbisik mereka mulai mengucapkan satu kalimat, inikah malaikat? Dan ketakutan itu pun semakin dahsyat. Sebab jika benar itu malaikat, tidak mungkin Zionis bisa mengalahkan mereka. Sebab jika benar itu malaikat, tidak mungkin mereka mampu memenangkan peperangan. Tidak sedikit pasukan Zionis yang bertemu mereka pada perang Furqan. Mereka mengatakan bahwa pasukan yang dihadapinya berpakaian putih-putih. Semula, mereka menduga itu adalah pasukan Izzuddin Al-Qassam. Tapi mereka harus percaya pasukan Izzuddin Al-Qassam memakai pakaian hitam. Kemampuannya tidak sehebat itu. Keberadaan pasukan lain berseragam putih di Gaza pernah muncul. Pasukan ini sangat membantu para pejuang Palestina dalam menghadapi tentara Zionis. Bahkan pasukan Israel pun mengakui adanya pasukan berseragam putih. Satu hari, rumah milik keluarga Dardunah yang berada di antara Jabal Al-Kashif dan Jabal Al-Rais, tepatnya di Jalan Al-Karam, didatangi sekelompok tentara Israel. Seluruh anggota keluarga diperintahkan duduk di sebuah ruangan. Salah seorang lelaki di rumah itu diinterogasi mengenai ciri-ciri para pejuang Al-Qassam. Saat diinterogasi, sebagaimana ditulis situs Filistin Al-An, lelaki itu menjawab dengan jujur bahwa para pejuang Al-Qassam mengenakan baju hitam-hitam, namun tentara Israel malah marah dan memukulnya hingga pingsan. Selama 3 hari berturut-turut, laki-laki itu menjawab bahwa para pejuang Al-Qassam berseragam hitam. Akhirnya tentara itu naik pitam mengatakan dengan keras, "Wahai pembohong, mereka itu berseragam putih." So, tentara Israel bukan mendapat perlawanan dari para pejuang Al-Qassam yang berseragam hitam. Jadi, ada pasukan lain yang berseragam putih yang berhasil memukul mundur tentara Israel.